Oke, selamat datang kembali. Ya, ini adalah video kedua mengenai visual C# yang ada di Visual Studio ya. Sesuai janji, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menambahkan toolbox ke dalam form application ya. Nah, kita bisa mulai dengan memilih toolbox yang akan kita gunakan ya. Kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan button ya, karena ini paling umum dan paling sering digunakan. Kita bisa memulai dengan klik kiri pada button, kemudian kita mulai drag seperti ini ya. Nah, maka ini button sudah terpasang di form ya. Nah, ketika button sudah ada di form, kita juga bisa dengan mudah melakukan duplikasi ya, seperti ini. Nah, sebagai catatan, sangat penting sekali mengubah properties ya, karena jika kita lihat ya, propertiesnya dia mempunyai nama auto generate ya dari Visual Studio ya. Ada button 1, ada button 2, ada button 3 ya. Nah, itu akan sangat rancu sekali saat kita melakukan pemrograman ya. Lebih baik diberikan nama sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita ya. Nah, sebagai contoh di sini button 1 akan saya ubah namanya. Nah, seperti ini ya. Button start. Ini namanya adalah seperti ini ya. Namanya sudah berubah. Kita juga bisa mengubah labelnya ya, seperti ini ya. Kita pilih kita pilih teks. Mana teks ya? Nah, ini ya. Nah, bisa juga dengan mengedit backgroundnya ya, biar lebih menarik. Kita bisa pilih di background image, kemudian import gambar ya. Nah, di sini udah ada salah satu contoh gambar ya, kita bisa langsung pilih. Kemudian kita oke. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, kita tinggal atur saja layoutnya ya. Nah, itu lebih menarik ya. Nah, jika ditambahkan background image, sebaiknya label dihapus ya, karena nanti akan mengganggu sekali ya. Oh sorry, belum diklik buttonnya. Nah ini contoh aja ya. Nah, begitu kita start, kurang lebih nanti seperti ini ya. Lebih menarik ya begitu dia diberikan background image. Oke, yang berikutnya kita tambahkan dulu ya text box ya. Kita bisa tracing dengan menuliskan teks, nanti dia akan muncul ya. Nah, text box ya. Jangan lupa seperti biasa text box pun dirubah propertiesnya ya, karena nanti agar tidak rancu dengan yang lainnya. Nah, oke, sudah.
cukup dirubah namanya saja ya. Nah, kemudian ketika kita run, kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Kita bisa menuliskan sesuatu di text box. Nah, jika dirasa ini kesulitan, kita bisa mengubahnya ya menjadi tipe multi-line. Seperti ini ya. Nah, ini hanya contoh. Nah, berikutnya selain text box, kita juga bisa menambahkan list box ya, karena list box cukup sering digunakan ya dalam beberapa Windows Form application. Biar nggak berdekatan. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang kita sudah punya button, text box, dan terakhir list box ya. Jangan lupa diberikan nama yang berbeda juga ya, biar tidak rancu nantinya. Di sini adalah list box, kita bisa sebut ya dengan jangan data ya, memory mungkin ya. Oke. Nah, kemudian jika ingin memprogram, pastikan nanti eventnya ditentukan dulu ya. Contoh eventnya adalah saat tombol ini diklik ya. Kita bisa mulai dengan memilih tombolnya, kemudian menekan event, kemudian double klik pada action klik ya. Oke, sudah. Di sini artinya ketika diklik ya. Nah, apa yang akan dilakukan ketika button start diklik, maka dituliskan semua programnya di sini ya. Nah, kita akan coba yang sederhana ya. Button start akan menampilkan apa yang dituliskan di text box ya. Berarti kita cukup dengan menulis seperti ini ya. Message box.show. Nah, kurung buka. Nama teksnya tadi, oh sorry, teksnya apakah sudah dirubah? Oh, txt start ya, txt start text. Oke, kita coba run. Nah, maka yang terjadi seperti ini ya. Nah, maksud dari program ini adalah message box menampilkan data pada menampilkan data berdasarkan yang tertulis pada text box ya. Nah, berikutnya kita akan mengenal istilah declare variable ya, karena seperti txt star.text nanti kalau kita panggil berulang-ulang itu akan sangat rumit ya. Jadi sebaiknya itu dimasukkan dulu ke dalam sebuah variabel data tipe ya. Nah, kita bisa menuliskannya di bagian sini ya, di biar lebih mudah membacanya. Kita rubah ke bahasa ya, dan deklarasi. Data tipe text box pasti kita bisa ngambil string ya, karena bisa angka, bisa karakter, bisa huruf ya.
Nah, maksudnya adalah variabel data text box berjenis data tipe string ya. Nah, di sini kita di sini kita bisa masukkan programnya. Data text box sama dengan txt start text ya. Maka nanti yang dipanggil adalah ini ya. Nah, sama saja secara fungsinya, tapi secara struktur program bisa dikatakan lebih baik ya. Nah, kemudian di sini ada tombol lain ya, kita bisa program juga. Contohnya adalah mungkin kita bisa menuliskan pada tombol stop untuk menghapus yang ada di text box ini ya. Kita bisa memilih tombolnya terlebih dahulu, kemudian memilih event. Setelah itu kita ambil event klik yang ada di action ya. Oke. Nah, untuk mengclear yang ada di text box kita bisa dengan mudah ya. Cukup dengan menuliskan seperti ini aja ya. Nah, ini artinya text box start bernilai kosong ya, atau tidak ada ya. Nah, jika kita coba, nah akan tampil begitu kita tekan stop, maka dia nanti akan kosong ya. Nah, berikutnya kita ada tombol ya. Di sini kita kasih nama tombol pause ya. Tapi kayaknya penamanya kurang pas ya. Kalau pause sepertinya aplikasi yang berjalan ya. Tapi di video kali ini kita akan coba membahas fungsionalnya dulu ya. Pause di sini kita akan fungsikan sebagai mendisable start agar dia tidak bisa diklik ya. Nah, caranya adalah kita pilih tombolnya, pilih event, pilih klik, double klik ya. Nah, ketika button pause diklik, itu button start kita disable ya. Caranya adalah seperti ini ya. Nah, maka yang akan terjadi adalah seperti ini ya. Tombol start bisa ditekan, bisa menampilkan data. Akan tetapi ketika tombol pause ditekan, tombol start sudah tidak bisa diklik ya. Nah, berikutnya kita bisa mengaktifkan lagi mungkin dengan menekan tombol stop ya. Kita pilih lagi tombolnya, kita pilih event, kemudian kita pilih klik ya. Nah, di sini sorry kok button pause ya. Nah, kita bisa aktifkan kembali dengan cara enable true ya. Kita coba. Nah, ketika kita pause tidak bisa ditekan ya. Ketika kita tekan stop, start bisa kembali ditekan ya. Nah, ya. Oke, berikutnya adalah
menambahkan variabel yang ada di text box ke dalam list box ya. Kita tekan lagi tombol startnya, kita pilih actionnya, kliknya. Nah, kemudian di sini kita bisa mulai menuliskan programnya, yaitu list, memory, items, add, kemudian pilih data text box ya. Nah, ini artinya menambahkan data ke list box berdasarkan yang tertulis pada text box ya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya. Kita tekan pause, kita stop. Nah, bisa kita start lagi. Nah, jika ingin melakukan clear pada bagian list box, itu caranya agak berbeda ya. Kita harus menambahkan items, jadi seperti ini. Kemudian memilih clear ya. Nah, ini ada sintaksnya sendiri ya. Ini artinya list box, items menjadi terhapus ya. Oke, kita coba. Tekan tombol start, kita tekan pause, tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian kita tekan stop ya. Text box terhapus, data yang ada di list box pun terhapus ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, contoh sederhananya ya. Oke, di video kedua saya cukupkan sampai di sini ya. Video berikutnya akan melakukan parsing data di text box ya. Kita akan melakukan parsing data di text box dengan data yang telah diparsing akan kita tambahkan ke dalam list box ya. Seperti apa kelanjutannya, silakan diikuti video berikutnya ya. Sekian, terima kasih.